Permainan dalam penanganan perkara masih saja terjadi. Kini Hakim Agung Sudrajat Dimyati dan beberapa panitera perdata Mahkamah Agung menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap penanganan perkara. Apakah hal ini menandakan pengawasan terhadap lembaga peradilan dan hakim masih lemah? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami juru bicara Komisi Yudisial Miko Ginting. Pak Miko, selamat malam. Selamat malam, Mas. Ya, Pak Miko, untuk pertama kalinya Hakim Agung menjadi tersangka dalam kasus korupsi, dugaannya suap begitu. Apakah Komisi Yudisial merasa kecolongan sebagai lembaga pengawas? Ya, kami tidak merasa kecolongan ya, dalam arti bahwa justru kita harus melihat ini dalam kacamata yang lebih tepat ya, bahwa sistem pengawasan ternyata bekerja dan ternyata efektif juga karena selama ini tidak ada hakim agung yang kemudian terjerat. Hari ini kita bisa melihat bagaimana sistem penegakan hukum yang juga bagian dari sistem pengawasan itu bekerja dan kemudian bisa sampai pada level hakim agung gitu. Ini artinya bahwa sistem pengawasan yang ada sudah bekerja secara efektif dan memang kita harus mengakui bahwa ada beberapa celah-celah ya, potensi penyimpangan itu bisa terjadi dan saya kira kita tidak berhenti sampai pada kasus ini, tapi kemudian juga yang saya sampaikan bahwa ke depan tentu kerjasama pengawasan dengan Mahkamah Agung, begitu juga dengan KPK akan terus dioptimalkan begitu ya, sehingga ruang-ruang penyimpangan semakin lama semakin sempit begitu. Ya, Pak Miko, ini kan proses pengungkapan kasus memang dilakukan karena fungsi pengawasan dilakukan oleh KPK. Ada laporan dari masyarakat begitu. Ini peran KY dalam kemudian melakukan pengawasan terhadap hakim-hakim agung ini, itu bentuknya seperti apa? Sudah sejauh mana kemudian dilakukan? Ada kasus sebelumnya Sekretaris MA Nur Hadi yang juga menjadi terdakwa dalam kasus korupsi dan kemudian terjadi lagi menimpa MA pada saat ini Hakim Agung kali ini. Dan ini kan sudah cukup membuktikan bahwa upaya bersih-bersih yang dilakukan MA itu sebetulnya belum maksimal, Pak Miko. Iya, nah ini perlu kita pahami bersama ya bahwa masing-masing lembaga ini yang saya sering sebut dengan trisula pengawasan ya, KPK, Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial itu kan punya kewenangan yang masing-masing berdiri ya, meskipun ada irisan satu sama lain gitu. Misalnya Komisi Yudisial yang tadi Mas Kevin tanyakan gitu. Komisi Yudisial itu diberi kewenangan untuk menindaklanjuti suatu dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim. Jadi memang dimensinya etik dan perilaku. Itu kalau Komisi Yudisial. Nah, sementara dan fokusnya hakim ya kalau Komisi Yudisial gitu. Jadi tentang kita tidak sampai kepada panitera atau staf di pengadilan maupun di Mahkamah Agung. Nah, sementara Mahkamah Agung kan punya kewenangan yang begitu besar ya, dan tentang kendalinya begitu luas, mulai dari hakim, panitera, sampai kepada staf, pengawasannya bisa dilakukan oleh Mahkamah Agung. Nah, sementara KPK, dia kemudian punya kewenangan penegakan hukum. Ketika penyimpangan-penyimpangan perilaku tadi, yang kita bisa temukan misalnya, dan kemudian ada indikasi tindak pidananya, maka KPK bisa menindaklanjuti seperti kasus ini gitu. Jadi, yang mau saya gambarkan bahwa ketika tiga kewenangan ini kemudian tidak dibenturkan ya, satu dengan yang lain, tapi kemudian dilihat potensi-potensi kolaborasi ke depan dalam konteks mengefektifkan pengawasan, maka saya kira pengawasan yang akan ada juga semakin lama semakin kuat. Dan memang benar ini Hakim Agung pertama yang kemudian dikenakan tangkap tangan oleh KPK begitu ya. Tapi jangan lupa sebelum kasus ini KPK juga pernah melakukan operasi tangkap tangan terhadap hakim tingkat pertama di PN Surabaya. Dan pada saat itu kita juga hadir, Komisi Yudisial, KPK, dan Mahkamah Agung hadir dalam satu konferensi pers bersama untuk kemudian menyuarakan ya bagaimana kita harus fokus pada judicial corruption atau korupsi di sektor peradilan ini gitu. Jadi ini kasus kedua sebenarnya dalam rangkaian penguatan pengawasan itu. Nah, ke depan kita ingin sebenarnya tiga lembaga itu ya, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan KPK itu semakin melihat potensi-potensi kolaborasi untuk mengefektifkan pengawasan ke depan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kira juga penting untuk mulai mengaktifkan ya deteksi-deteksi dini untuk melihat potensi-potensi penyimpangan di titik-titik mana saja gitu ya, dan kemudian kita bisa petakan ketika penyimpangan ada dan kemudian solusinya apa dari potensi-potensi penyimpangan itu gitu ya. Nah, dari titik itulah kemudian kita bisa melihat pengawasan yang mana yang kemudian yang bisa kita optimalkan ke depan gitu. Jadi saya kira kata kuncinya adalah kolaborasi pengawasan. Baik. Dan itu bisa dilakukan oleh tiga lembaga ini begitu. Oke,
Pak Miko, informasinya kayaknya juga akan memanggil dan kemudian memeriksa tersangka Dwimiati Sudrajat ini. Ini bentuk pemeriksaannya akan seperti apa dan hal-hal apa saja kemudian akan menjadi fokus dari KAY? Ya, Mas Kevin. Jadi benar kita akan melakukan pemeriksaan ya terhadap yang bersangkutan, yaitu Sudrajat Dimyati ya, seorang hakim agung. Tapi jangan lupa juga karena selain Sudrajat Dimyati ada juga satu tersangka yang juga hakim justisial di Mahkamah Agung ya. Dan itu masuk dalam kewenangan Komisi Yudisial juga gitu. Nah, pemeriksaan yang akan kita lakukan itu adalah dalam dimensi etik dan perilaku. Tapi sekali lagi kita juga menghormati proses penegakan hukum yang sedang berjalan di KPK begitu ya. Sehingga timingnya yang menjadi isu. Kapan akan dilakukan pemeriksaan tersebut? Apakah kemudian bersamaan dengan proses penegakan hukum pidana di KPK atau setelah proses penegakan hukum KPK itu berjalan gitu. Nah, ini kita akan bicarakan terus dengan KPK dan Mahkamah Agung ke depan. Baik, Pak Miko, kita berharap semoga kemudian fungsi pengawasan bisa lebih kuat supaya kemudian tidak terjadi kembali aksi-aksi maupun suap dan korupsi yang bisa saja terjadi kepada Hakim Agung. Terima kasih Pak Miko Ginting telah bergabung sama kami. Terima di kasih Prime Time News. Mas Kevin, dan ini pesan ya untuk para pelaku penyimpangan dimanapun berada begitu ya. Ini pesan Singkat saja, Pak bahwa Miko. ini kali kedua KPK dan KAY dan juga Mahkamah Agung kemudian mengusut satu kasus secara bersama-sama begitu ya. Jadi Baik. hati-hati, potensi penyimpangan itu sebaiknya disudahi dan ke depan efektivitas pengawasan akan semakin dioptimalkan begitu. Baik, terima kasih Pak Miko, selamat malam.